Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa, NIM saya 11323002. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari Internet 2. Yang pertama ada apa sih? Jelaskan sih apa perintah for itu. Perintah for digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan sejumlah tertentu pada sebuah blok kode. Dan yang kedua itu ada apa sih operator plus sama dengan dan min sama dengan. Operator ini digunakan dalam perintah for untuk mengubah nilai variabel yang digunakan untuk penghitung counter dalam iterasi. Digunakan untuk menambahkan nilai ke variabel tersebut. Contohnya i plus sama dengan 1 setara dengan i plus i sama dengan i plus 1. Min sama dengan digunakan untuk mengurangi nilai dari variabel tersebut. Contohnya i min sama dengan 1 setara dengan i sama dengan i min 1. Dan yang ketiga yaitu ada jelaskan perintah for dalam bahasa pemrograman dalam bentuk sintak adalah sebagai, yaitu for initialization condition titik koma increment atau decrement. Initialization bagian ini menetapkan nilai awal untuk variabel penghitung counter. Biasanya ini berisi inisialisasi variabel dengan nilai awal perulangan. Condition ini adalah kondisi yang dievaluasi setiap kali sebelum iterasi dimulai. Selama kondisi ini benar, true, perulangan akan terus berlanjut. Jika kondisi menjadi salah atau false, perulangan akan berhenti. Dan yang ketiga ada increment atau decrement. Bagian ini mengatur cara variabel penghitung diperbarui setelah setiap iterasi, biasanya menggunakan operator plus sama dengan, yaitu untuk penambahan, atau min sama dengan untuk pengurangan. Selama kondisi dalam pernyataan for benar, blok kode yang terdapat di dalamnya akan dijalankan berulang kali. Dan selanjutnya juga ada beberapa contoh codingannya. Dan di sini juga terdapat flowchartnya, yaitu dimulai dari kata mulai, habis itu. Dan di sini juga terdapat flowchartnya, yaitu dimulai dari kata mulai, habis itu tampilkan formulir, selanjutnya formulir dikirimkan, yes or no, ambil input dari formulir. Yang kedua ada kembali ke langkah, selanjutnya evaluasi pinjaman, selanjutnya golongan atau prioritas, terus atau golongan silver. Selanjutnya itu ada jumlah, minimal 100 juta pinjaman, jumlah berikutnya minimal 50 juta pinjaman. Status disetujui pinjaman sama dengan jumlah. Status disetujui pinjaman jumlah 100 juta, jumlah 50 juta. Status ditolak pinjaman 0, status ditolak pinjaman 0. Tampilkan hasil. Selesai. Dan jika status pinjaman tersebut disetujui dan termasuk golongan nasabah prioritas dan jumlah pinjaman yang diminta kurang dari 100, maka pinjaman yang bisa diberikan sejumlah hanya sebesar yang diminta saja. Selanjutnya, jika status pinjaman tersebut disetujui dan termasuk golongan nasabah prioritas, jumlah pinjaman yang diminta lebih atau sama dari 100 juta, maka pinjaman yang bisa diberikan jumlahnya hanya sebesar 100 juta saja. Jika status pinjaman tersebut disetujui termasuk golongan nasabah silver, jumlah pinjaman yang diminta kurang dari 50 juta, maka pinjaman yang diberikan hanya 50 juta saja. Dan jika
status pinjaman tersebut disetujui dan termasuk golongan nasabah silver dan jumlah pinjaman yang diminta lebih dari 100 juta, maka pinjaman yang diberikan jumlahnya hanya sebesar 50 juta saja. Dan selanjutnya ada hasil analisanya. Yang pertama ada nama nasabah, terus golongannya prioritas atau silver, terus permohonan pinjam, lalu statusnya kalau misalkan disetujui ya disetujui, kalau misalkan tidak ya ditolak. Dan jika pinjaman tersebut tidak disetujui atau ditolak, baik nasabah atau prioritas maupun nasabah silver, maka tidak akan diberikan pinjaman sepeser pun atau 0 rupiah. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.